Badabing badabu, hai bestian-bestian nih, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Balik lagi ke channel aku, Monica Raja Lele, sama aku Rachel or Lele, whatever you want to call me. Hari ini kita akan ngomongin seperti biasa yang serem-serem, karena hari ini kita akan ngomongin pembunuhan terhadap bestie sendiri. Dan ya seperti yang kita bisa tahu, kita kan bisa bunuh-bunuhan kalau nggak masalah pasangan. Mungkin pasangan kita selingkuh, direbut bestie sendiri, atau karena uang. Seperti yang kita tahu, uang itu tuh kalau udah terjadi transaksi pinjam meminjam itu tegang gitu ya, hubungan persahabatan. I don't necessarily saying that uang tuh jahat, uang tuh buruk, uang itu sumber kejahatan. Enggak, I love money, you love money, we all need money. Money is good. Tapi di sini yang aku mau highlight adalah gimana pinjam meminjam itu bisa menimbulkan keregangan terhadap suatu hubungan, dan di kisah hari ini juga menimbulkan korban jiwa. Ya, hari ini kita akan ngomongin tentang kasus Jane LaPuebla, di mana dia adalah seorang asisten rumah tangga yang bekerja di Singapura dan dia dibunuh sama bestinya sendiri yang bernama Gwen. And now let this book begin. Oke, Jane Parangan LaPuebla, dia adalah seorang wanita yang berusia 26 tahun, dia sudah menikah, udah punya anak, dia berasal dari Philippines, dan dia pergi ke Singapura tahun 2000 awal untuk bekerja karena keluarganya itu banyak utang, dia juga harus ngasih makan anaknya, dia harus bantu keluarganya, dan dia merasa kalau dia kerja di Philippines, there's nothing to gain, like dia nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau dia kerja di Singapura, dia mikir kalau dia akan dapat uang lebih banyak daripada kalau dia kerja di Philippines. Dan waktu dia kerja di Singapura, dia tuh punya bestie yang bernama Gwen Aguilar. Gwen ini tuh sebenarnya udah lebih senior ya daripada Jane. Dia udah duluan ada di Singapura. Dia udah kerja di Singapura dari usia 21 tahun. Mereka instantly jadi bestie. Mereka tuh ya seperti biasalah nongkrong hari Minggu kan, keluar ke Orchard, mereka makan, mereka ngobrolin tentang cowok, ngobrolin tentang keluarga mereka ngobrolin tentang uang. I mean so far hubungan mereka tuh nggak ada yang aneh ya, seperti hubungan antara bestie pada umumnya. Tapi Gwen itu nggak suka satu sikapnya dari Jane, dimana Jane ini suka banget minjem uang sama Lintah Darat. Sementara kita tahu kan Lintah Darat mereka ambil bunganya gede, dan gaji sebagai asisten rumah tangga di Singapura walaupun lebih gede daripada di Philippines, tetap aja nggak sebesar itu sampai mereka tuh bisa bayar bunga dari Lintah Darat gitu kan. Katakanlah starting gajinya itu $500, 5 juta lah anggaplah. Walaupun makanan sehari-harinya Jane itu ditanggung sama majikannya, tapi kan Jane juga butuh beli keperluan pribadinya, pembalut lah, pakaian, kalau dia mau jalan-jalan hari Minggu. Katakanlah dia butuh $100 nih, 1 juta dia sudah potong sama untuk keperluan pribadinya dia. Masih ada 4 juta. Dan dia tuh harus ngirim uang 4 juta ini ke rumah. Sementara 4 juta ini tuh nggak mungkin dikirim utuh karena mereka tuh ngirimnya tuh nggak lewat bank gitu ya. Mereka tuh kirimnya tuh pakai semacam Western Union, tapi bukan Western Union. Jadi mereka punya kayak Western Unionnya sendiri. Itu kan kepotong biaya adminnya juga. Katakanlah keluarganya Jane itu dapat 3,5 juta sebulan. 3,5 juta tuh nggak banyak loh. Harus bayar anak sekolah, makan sehari-hari, bayar hutang, bayar keperluan inainu, belum lagi kalau misalnya rumahnya ada kerusakan, harus benerin itu, benerin ini. 3,5 juta itu nggak cukup. Dan karena itulah juga kenapa Jane selalu minjem ke Lintah Darat. Nggak cuma dia harus minjem ke Lintah Darat, dia bayarnya pun juga harus telat karena dia harus ngumpulin uang plus bunganya juga. Karena seling telat gitu, makanya Lintah Darat juga kayak, ih males gue minjemin uang ke cewek ini. Akhirnya Jane di-ban dari Lintah Darat, dari Loan Sharks. Dia bingung dong, aduh gue harus minjem duit kemana lagi. Dia konsul lah ke Gwen bilang, oke, gimana kalau gue bantuin deh. Gue pinjemin lo duit, gue punya tabungan $1,000, 10 juta. Dan gue bantuin lagi, lo butuhnya berapa tadi? 20 juta. Jane butuh uang 20 juta. Akhirnya Gwen, karena Jane adalah sahabatnya, Gwen ikhlas untuk pinjem uang dari Lintah Darat, ngedaftarin pakai namanya dia, pakai KTP-nya dia, dan ngasih uang itu ke Jane. Bayangin, itu uang $1,000 bukan buat Gwen, buat temennya, dan dia harus ikhlas minjem atas namanya dia. Kalau gue jadi Gwen, gue gak mau. No thank you, I'm not gonna do that for you. Yes, you're my bestie, but I would never
gue nggak akan pernah ngelakuin ini buat sahabat gue. Everything sounds like safe and sound. Oke, masalah selesai. Utangnya Jane bisa dibayar. Dia udah minjem uang sama Gwen. Dia hidupnya tenang sekarang. Tapi kenapa tanggal 9 September 2005 jasad Jane ditemukan di pinggir jalan di Orchard? Dan itu bukan cuma jasadnya doang, tapi potongan kepala, tangan, dan kakinya. Oke, jadi yang terjadi pada hari tersebut, tanggal 9 September 2005, masih pagi nih, orang-orang pergi kerja, suasana hiruk pikuk, sibuk, petugas pembersih juga mulai bersih-bersih jalanan. Dan ada satu wanita ini, di mana dia adalah seorang petugas kebersihan yang bernama Maria. Dia lagi bersih-bersih jalanan di Orchard. Dan dia nemuin, ada tas olahraga nih, siapa yang buang tas olahraga di sini? Dia buka, di dalamnya tuh ada plastik-plastik merah tuh. Dan dia buka plastik merah di dalam tas olahraga tersebut, dan dia nemuin potongan kepala, potongan kaki, dan potongan tangannya Jane LaPuebla. Maria langsung telepon polisi datang investigasi, dan berdasarkan sidik jari, yes, dia adalah Jane LaPuebla. Dan gak sampai 24 jam kemudian, tanggal 10 September 2005, bagian tubuh Jane yang lain ditemukan di McRitchie Reservoir. Jadi McRitchie Reservoir ini semacam kayak hutan kota gitu, di mana banyak banget orang yang olahraga di sana, joggers, terus ada orang yang bawa piaraannya untuk jalan-jalan, atau orang yang mau trekking. Ada seorang jogger, ada orang yang lagi olahraga di sana, dan dia nemuin ada satu koper warna hitam yang diabaikan, yang dibuang di sebelah halte bus. Si orang yang olahraga itu buka kopernya, di dalamnya tuh ada bungkusan, ada sesuatu yang dibungkus koran, dan waktu dibuka ternyata itu adalah torsonya Jane LaPuebla. Orang yang olahraga tadi langsung menghubungi polisi datang, identifikasi, mereka bisa memastikan ini adalah torsonya Jane LaPuebla. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatian mereka. Jadi di koran yang dipakai untuk ngebungkus torsonya Jane, ada alamat dan nama dari orang yang langganan koran tersebut. Polisi samperin lah alamat tersebut. Jadi alamatnya itu ada di kondominium Sunglade. Itu lokasinya di Serangoon. Dan yang tinggal di apartemen tersebut, yang tinggal di kondominium tersebut adalah seorang pria yang bernama Prakash Mulya. Polisi datang, polisi ketok, tapi Pak Prakashnya tuh gak ada di rumah, melainkan pembantunya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Gwen Aguilar. Gwen ini tuh kelihatan banget kalau dia gak suka polisi ada di sana, di kondominium milik majikannya. Tapi polisi gak peduli karena mereka tuh dapat lead ya, mereka dapat petunjuk kalau siapapun yang membunuh Jane ini pasti ada kena mengenanya atau mungkin tinggal di kondominium ini. Mereka periksa, mereka geledah lah tuh kondominiumnya, dan mereka menemukan pisau daging yang dibungkus sama plastik merah yang sesuai banget, yang persis seperti plastik merah di mana kepala, kaki, dan tangannya Jane ditemukan. Akhirnya polisi menginterogasi Gwen. Gwen bilang lah kalau Jane itu sahabatnya, bla bla bla. Dan polisi mikir, jangan-jangan kamu ada kena-mengena sama kasusnya si Jane ini. Kamu sahabatnya, kamu punya motif, barusan kamu bilang kalau Jane punya utang sama kamu. Akhirnya Gwen dibawa sama polisi ke kantor polisi atas kecurigaan tersebut. Awalnya Gwen gak mau ngaku sama sekali, tapi 24 jam kemudian dia nangis dan dia akhirnya ngaku kalau dia yang membunuh Jane. Jadi kronologis ceritanya adalah pada tanggal 7 September 2005, Gwen seperti biasa ngundang Jane untuk main ke rumah majikannya, karena waktu itu majikannya tuh pulangnya malam banget. Gwen kesepian, akhirnya Jane datang, mereka masak-masak, ngobrol seperti biasa, dan Gwen ngingetin ke Jane, jangan lupa ya utang lo, gue udah gak ada duit lagi nih, gue udah bokek banget nih, sementara gue belum bayar utangnya, gue belum bayar bunganya, lo gimana sih udah berbulan-bulan minjem duit juga gak balik-balikin. Jane kayak, ya ntar lah, gampang lah, sans lah. Biasa, kalian tahu kan gimana template-nya orang yang minjem duit terus nggak mau balikin gitu. Entar lah, santai lah. Gue kesel dong, kayak kalau entar aja sih, gimana sih kalau nyantai? Gue yang deg-degan, lo nyantai aja. Yaudah gimana gini, lo kan punya kamera nih, gimana lo jual dulu kamera lo? At least itu bisa ngebayar sedikit dari utang yang lo pinjem. Kita bisa bayar tuh si kreditornya dulu gitu kan. Utang lo sama gue oke lah, boleh ntar, tapi yang penting ini kreditornya ini nih lo bayar. Jane marah digituin. Dia ngamuk, dia lebih galak daripada Gwen, padahal dia yang minjem duit. Mereka ngamuk-ngamuk, gontok-gontokan, sampai akhirnya ini kurang ajar banget. Jane
mencekik Gwen. Dia mencekik leher Gwen berusaha untuk meronta-ronta. Akhirnya dia berhasil ngelepasin cekikannya Jane dan dia ambil bantal, dia bekap. Dan di sini aku nganggapnya Gwen cuma mau melindungi dirinya dia mau defend dirinya dia sendiri. Dia ambil bantal yang paling dekat. Waktu itu mereka berantemnya di kamarnya Gwen ambil bantal dan dia bekap mukanya Jane sampai dia tewas. Pas udah selesai gitu dia bingung. Oh my god, panik lah dia kan, kayak gue baru aja bunuh teman gue sendiri. Dia bingung harus ngapain, sementara majikannya bentar lagi pulang. Akhirnya jasad Jane dimasukin ke dalam koper, ditutup dan disembunyikan ke dalam lemarinya Gwen. Habis itu majikannya pulang, besok paginya majikannya pergi ke kantor pagi-pagi. Dan ini yang ngasih waktu untuk Gwen memikirkan gimana caranya untuk menyingkirkan jasadnya Jane. Jadi dia pergi ke satu toko ini, bukan toko ya, lebih ke swalayan, one stop shopping gitu, yang bernama Mustafa Center. Dia ke Mustafa, dia beli alat-alat, dia beli pisau, dia beli bleach, dia beli wallpaper, dia beli spray, dia beli sarung tangan, dan seperangkat alat untuk menyingkirkan jasadnya Jane. Sampai rumah, dia mutilasi badannya Jane, kepalanya, tangannya, kakinya, dan dia memasukkan kepala, tangan, dan kaki tersebut ke dalam plastik merah dan dimasukkan ke dalam tas olahraga. Sementara bagian torsonya Jane dia bebet pakai koran dan dia masukkan ke dalam koper hitam. Setelah itu dia turun dari kondo majikannya yang berada di lantai 8 ke lantai bawah dan dia nyetop taksi untuk pergi ke Orchard untuk ngebuang kepala, kaki, dan tangannya Jane. Setelah itu dia balik lagi ke kondo majikannya, dia ambil koper warna hitam, dia pergi ke McRitchie Reservoir dan dia tinggalin kopernya gitu aja di sebelah halte bus. Abis itu dia balik lagi ke kondominium dan dia bersihin kondominium itu sampai bersih banget. Karena tempat dimana Gwen ini ngebuang potongan jasadnya Jane itu sangat public, makanya polisi mikir oke, ini bukan pembunuhan berencana. Karena kalau ini direncanakan, gak mungkin dong Gwen ngebuang jasadnya Jane di tempat yang publik. Orang bisa gampang ngelihatnya. Dan setelah dia mengakui perbuatannya, Gwen bilang kalau dia nyesel banget. Gwen ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap Jane LaPuebla. Gwen sendiri juga diperiksa secara psikologis. Dia itu emang depresi, dia punya masalah yang berat, beban yang berat, dia stres banget. Ditambah sekarang dia gak punya uang, dia belum ngirim uang ke keluarganya, dia terlilit utang, yang mana utang itu tuh bukan karena dia sendiri, itu semua demi nyelamatin Jane. Dan menurut bukti yang ada, memang benar ada bekas berantem antara Jane dan Gwen juga, ada bekas cekikan di lehernya Gwen, itu mengkonfirmasi kalau memang benar Jane itu nyekek Gwen. Dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, akhirnya tuntutan Gwen itu diturunkan dari pembunuhan berencana menjadi pembunuhan tidak berencana. It was a huge relief buat Gwen, itu lega banget buat Gwen karena hukuman untuk pembunuhan berencana adalah hukuman mati, digantung. At least dia nggak perlu digantung. Dan Gwen disidang pada tanggal 15 Mei 2006. Suaminya datang, terus suaminya Jane juga datang, keluarganya Jane datang. Dan surprisingly, suaminya Gwen ini tuh masih memaafkan kelakuannya Gwen gitu loh. Dia masih mau nerima Gwen dengan baik. Dia bilang, aku percaya kalau kamu tuh bisa berubah. Aku percaya kalau kamu tuh gak akan ngelakuin lagi. Kamu bukan pembunuh. I mean, it's hard to justify that. Ya mungkin kalau kalian cinta, kalian bisa buta ya. Kalian akan terima apapun kekurangan pasangan kalian. Dan di sidang itu juga Gwen dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Dan Gwen udah keluar. Dia udah keluar dari penjara. Dan dia dapat fasilitas rehabilitasi juga. Semua yang dilakukan Gwen ini tuh atas dasar pembelaan diri ya. Karena dia sendiri juga dicekek, dia sendiri juga keselamatannya terancam karena Jane. Tapi gimana pun juga, by the end of the day ada nyawa yang harus hilang. Okay, I guess that's it for today. I hope you guys enjoyed this video. I hope you guys enjoyed the story. Let me know in comment what's your thoughts about this. Kasih tahu aku di komen gimana menurut kalian cerita hari ini. And I'll see you on my next video, I guess. Bye!